Sesaat lagi kita akan mendengarkan bersama Mutiara Ramadan 1443 Hijriah SMP IT Arulto. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassallim ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya diminta atau diperintahkan untuk menyampaikan kultum Ramadan SMP IT Arulto. Meski merasa belum pantas namun karena ketaatan kepada institusi dan dengan niat memberikan nasihat kepada diri sendiri, saya memberanikan diri untuk menyanggupinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wabil khusus anak-anakku murid-murid Arulto. Telah kita maklumi bahwa hidup kita di dunia merupakan ladang amal untuk mempersiapkan kehidupan selanjutnya di akhirat yang kekal selamanya. Karenanya kita harus mendapatkan dan mengumpulkan bekal terbaik dengan takwa. Anak-anakku, kebanggaan orang tua dan guru, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Takwa dapat diartikan sebagai perbuatan menghindari ancaman dan siksaan Allah dengan jalan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Takwa selalu menuntun seseorang untuk senantiasa berhati-hati dalam bertindak berperilaku. Allah Sang Maha Pemurah menurunkan firman-Nya dalam Quran surat At-Taghabun ayat 16 yang bunyinya sebagian fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u, yang artinya kurang lebih, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah, ila akhiril ayat. Prioritas dalam konteks ketakwaan dapat diasumsikan dengan ilustrasi. Misalnya, prioritas ketakwaan bagi seorang pimpinan adalah berlaku adil. Bagi seorang penguasa, jujur. Prioritas ketakwaan bagi seorang guru adalah ketulusan mengajar dan mendidik. Bagi seorang murid adalah ketulusan, kesungguhan dalam belajar menuntut ilmu serta taat dan hormat kepada guru. Bagi si kaya adalah ketulusan bersedekah dan membantu. Bagi si miskin adalah kesungguhan bekerja dan menghindari minta-minta. Mereka yang bertakwa itulah yang memperoleh janjinya, sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat At-Tolaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, yang artinya kurang lebih, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah akan memberikan rizki dan jalan keluar atas setiap permasalahan bagi hamba-hamba yang bertakwa dan bertawakal kepadanya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, anak-anakku murid-murid SMP IT Arulto, kebanggaan orang tua dan guru. Untuk menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita, ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan. Antara lain kita melakukan mujahadah, muraqabah, muhasabah, dan berani melakukan muaqabah. Apa itu mujahadah, muraqabah, muhasabah, dan muaqabah itu? Mujahadah artinya bersungguh-sungguh. Maksudnya, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Mujahadah dimaknai pula mencurahkan segenap usaha dan kemampuan dalam mempergunakan potensi diri untuk taat kepada Allah dan apa-apa yang bermanfaat bagi diri saat sekarang dan nanti, dan mencegah apa-apa yang membahayakannya. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat
yang artinya kurang lebih, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Orang yang bersungguh-sungguh merubah rasa malas menjadi semangat, meninggalkan maksiat menjadi ketaatan, merubah kebodohan menjadi berilmu, merubah ragu menjadi yakin, adalah ciri orang yang mujahadah, orang yang bermujahadah, mujahid yang selalu berupaya bersungguh-sungguh di jalan Allah. Jalan yang kedua untuk meningkatkan dan mempertahankan ketakwaan kita adalah melakukan muraqabah. Muraqabah maksudnya selalu merasa diawasi Allah. Agar rasa itu tumbuh, antara lain dapat dilakukan dengan senantiasa berzikir. Zikir terambil dari kata zakaro yang berarti mengingat atau menghadirkan sesuatu di dalam benak. Zikrullah adalah menghadirkan Allah ke dalam benak. Karena itu orang yang banyak berzikir adalah orang yang merasa diawasi Allah. Karena orang yang senantiasa berzikir akan terus mengingat bahwa Allah mengetahui apapun yang kita nyatakan atau apapun yang kita sembunyikan. Bagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-A'la surat ke-87 ayat ke-7 yang berbunyi, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Artinya lebih kurang, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang terang dan apa yang tersembunyi. Usaha-usaha yang berikutnya untuk menjaga dan meningkatkan ketakwaan adalah melakukan muhasabah atau introspeksi diri. Terkait dengan muhasabah ini, Sayyidina Umar bin Khattab berkata, hisablah dirimu sebelum dihisab, timbanglah diri kalian sebelum ditimbang. Sesungguhnya berintrospeksi bagi kalian pada hari ini lebih ringan daripada hisab di kemudian hari. Hal senada juga disampaikan oleh seorang ulama besar, Syekh Hasan Al-Basri, yang pernah berkata, seorang mukmin itu pemimpin bagi dirinya sendiri. Ia menghisab dirinya karena Allah, karena sesungguhnya hisab pada hari kiamat nanti akan ringan bagi mereka yang telah menghisab dirinya di dunia. Yang keempat adalah melakukan muraqabah. Muraqabah itu adalah sikap jika bersalah, kemudian memberikan sanksi kepada diri sendiri. Misalnya kita hari ini sholat subuhnya kelewat, tidak berjamaah, maka kemudian kita sholat subuhnya kita lakukan, dan kemudian kita menambah amal karena tadi saya sholat subuhnya tidak berjamaah. Misalnya kita akan menambah sedekah kita hari ini, biasanya 1.000, 5.000 menjadi 10.000, 50.000 dan seterusnya. Ada sebuah kisah. Jadi ketika itu Sayyidina Umar radhiyallahu an terlambat sholat berjamaah asar karena beliau berkunjung ke kebunnya. Ketika beliau selesai berkunjung ke kebun, kemudian beliau hendak pergi untuk sholat berjamaah dan ternyata orang-orang sudah pulang. Nah, karena itu beliau menghukum diri sendiri dengan berkata, aku pergi hanya untuk sebuah kebun. Aku pulang, orang-orang sudah pulang sholat asar. Ini kebunku aku jadikan sedekah untuk orang-orang miskin. Pemirsa yang dirahmati Allah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dengan berbekal takwa dan upaya sungguh-sungguh untuk terus menjaga dan meningkatkannya, insyaallah kita tidak akan menyia-nyiakan waktu hidup kita di dunia. Terakhir, marilah kita berdoa semoga kita senantiasa mendapatkan anugerah, bimbingan, hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menapaki dan meningkatkan ketakwaan kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.